Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 4 Kampung Dalam, Bapak Mubati MPD. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Rias Mulyani MPD, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Kampung Dalam yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat, rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di kelas 6B dalam rangka pengimbasan program pendidikan guru penggerak budaya positif hari ini Sabtu 15 Januari 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya semoga kita dapatkan di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Mubati MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu narasumber yang saya hormati, Ibu Rias MPD, Bapak Ibu guru peserta sosialisasi yang sangat saya hormati, tentu bersyukur sekali pada pagi hari ini kita masih diberi segala nikmat oleh Allah SWT. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada hari ini merupakan Sabtu tanggal 15 Januari ini istimewa karena ada kegiatan pengimbasan program pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Namanya budaya positif, positif culture ya, budaya positif. Nah ini sebenarnya budaya positif itu dalam sebuah kerangka perundang-undangan ya. Perundang-undangan tahun 2017 itu sudah ada peraturan Presiden Perpres nomor 87 tahun 2017 itu tentang penguatan pendidikan karakter, PPK. Jadi program penguatan pendidikan karakter. Mengapa di situ dinamakan penguatan? Karena karakter itu sudah merupakan budaya bangsa Indonesia. Jadi ini perlu dikuatkan. Barang yang sudah ada mungkin dianggap belum kuat, belum menjadi semacam perilaku keseharian, maka perlu dikuatkan melalui diterbitkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Dalam peraturan Presiden tentang PPK, penguatan pendidikan karakter, itu sungguhnya yang perlu dikembangkan di sekolah itu bisa dirangkum menjadi 5 hal, 5 kegiatan ya, 5 kegiatan penguatan pendidikan karakter.
Nanti salah satunya ini kaitannya dengan budaya positif. Yang pertama adalah penguatan literasi sekolah. Penguatan literasi sekolah ini 2017 ini digencarkan program literasi sekolah. Literasi itu istilahnya kemampuan untuk membaca, memahami, dan mengaplikasikan dalam suatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi budaya itu membaca, memahami, mengamati, memperhatikan segala sesuatu yang akan diterapkan dalam perilaku keseharian. Nah, budaya literasi sekolah itu tidak hanya membaca itu salah satunya. Jadi literasi sekolah itu ada kegiatan penguatan kegiatan kebahasaan, literasi bahasa. Jadi itu ada literasi bahasa itu ya kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan, ya membaca, menulis, menyimak, mendengarkan, berbicara dipecah lagi, dikembangkan lagi berbagai macam ya. Membaca juga demikian. Jadi itu kebahasaan. Kita itu untuk kebahasaan, bukan hanya kita Indonesia, itu dalam budaya membaca masyarakat Indonesia itu urutan ke-58 dari 60 negara yang diteliti. Jadi kita budaya membaca kita rendah. Kita termasuk sangat tinggi dalam budaya membaca WA. Budaya membaca WA itu kita menempati 10 negara tertinggi dalam pemanfaatan internet kita ini. Itu urutan ketiga atau berapa itu. Tapi untuk membaca literasi literate itu kita urutan ke-58 dari 60 negara yang di ranking. Ini berarti memang benar. Kita itu kelihatannya memang ada hambatan untuk membudayakan dalam hal kebahasaan atau membaca. Ini bisa dites diberi waktu mungkin 10 atau 15 menit coba buat semacam narasi atau cerita atau karangan atau cerpen satu lembar gitu. Nanti akan pusing luar biasa karena kekayaan kita terhadap perbendaharaan bahasa, pengetahuan yang digali lewat budaya membaca itu memang sangat rendah. Itu Indonesia termasuk saya juga. Jadi itu ya budaya membaca. Nanti kalau sudah budaya membaca itu tertanam di diri kita itu haus akan bacaan. Ini saya itu satu hari itu harus membaca. Baca apa saja, tidak hanya membaca WA. Kalau membaca WA itu apalagi di grup itu sasret begitu, tidak ada berita yang sangat istimewa atau penting, misalnya teman undangan menikah itu kan sangat penting. Terus ada musibah, misalnya teman mungkin ada yang meninggal, keluarganya meninggal, seret begitu langsung saya del begitu. Karena terlalu banyak grup WA saya itu, lebih dari grup 30 grup WA. Kalau semua grup WA saya tanggapi itu seharian tidak cukup. Jadi saya membaca itu memang hampir tidak pernah satu hari itu saya tanpa membaca. Baca berita, baca koran, baca buku. Karena membaca itu menghindarkan salah satu penyakit, yaitu penyakit Alzheimer atau lupa ingatan. Lupa ingatan ini bukan gila ya. Lupa ingatan itu ya kalau itu sudah parah begitu. Lupa ingatan misalnya ini baru saja ya. Ini ada teman pas sekolah itu mencari kacamata. Belum kacamata itu dipakai. Daruh kacamata Mas. Ora, aku mah ngeruh cemantol ning ngarepe lemari itu loh. Setelah melihat di
Ora ana cantelane sedolan ning ngarepe kaca lemari lha aku ora ning kono. Berarti kelihatan ya. Apalagi kunci kontak itu bisa gaya tukaran. Kunci kontak itu bisa bertengkar antara anak, ibu, suami, istri gara-gara kunci kontak. Nah, kalau kita rajin membaca dan itu dibiasakan membaca setiap hari, maka itu penyakit seperti itu akan ditekan, bisa dihambat. Kalau kita muslim ya misalnya membaca Quran ya, ngaji terus itu dibiasakan setiap hari, tidak usah khatam satu malam, nah, satu lembar atau satu halaman atau satu ruko dibaca itu rutin, nanti akan menghilangkan atau menghambat penyakit namanya penyakit lupa, penyakit Alzheimer, mudah lupa itu. Apalagi ini seiring dengan semakin bertambahnya usia. Kadang dari depan, dari teras ini pengalaman ya. Dari teras itu, oh ini saya perlu alat ini. Setelah itu jalan ke belakang. Barang ke belakang, aku mengarep nyapo itu pemburi linga tolak-tolak. Akhirnya kembali ke depan lagi. Hal-hal seperti itu, maka perlu dihambat dengan cara itu. Ya, kalau menuruti Om Yai itu nyoi semakin hari itu semakin tidak karu-karuan. Itu ya, tuntutan dunia itu semakin seperti ini, maka ingatan kita jangan sampai cepat aus dengan budaya literasi. Itu dalam peraturan Presiden 87 tahun 2017. Yang kedua, itu dalam budaya mengembangkan karakter, penguatan pendidikan karakter selain budaya literasi, yaitu pendidikan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu merupakan peraturan presiden. Kalau kita melaksanakan ekstra itu berarti kita melaksanakan peraturan presiden, melaksanakan undang-undang. Kalau kita tidak melaksanakan ekstrakurikuler di sekolah itu, sudah banyak sekali peraturan yang sudah kita terang, kita terjang, kita langgar. Jadi seperti itu. Mengapa semakin banyak kita kembangkan ekstrakurikuler di sekolah, itu semakin maju pendidikan, penguatan pendidikan karakter. Contoh ketika ada ekstrakurikuler basket itu aja. Jadwalnya misalnya hari Jumat jam 3. Biasanya kalau basket itu nyewa tempat itu. Dari jam 3, kata-kata jam 3 latihan basket, itu anak itu ada karakter apa itu? Karakter disiplin. Karakter disiplin. Dia tidak bisa datang jam 4 karena jam 4 sudah bubar, sudah ganti pemain lain, penyewa lain. Disiplin tepat waktu. Itu karakter yang ditanamkan. Anak secara terbiasa tidak disadari harus disiplin, tepat waktu. Yang kedua karakter apa? Misalnya contoh basket itu adalah berjuang, berusaha dengan sekuat tenaga. Ini kan kuat dalam mental. Yang ketiga kerjasama. Basket tidak mungkin menang lagi di dawa dewi. Lempom beblak neng lapangan. Jadi global dua berdiri, loa ini dilebok dewi. Maka perlu kerjasama yang luar biasa, disiplin, terampil, kerjasama. Dan itu hanya ada pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Maka jangan remehkan kegiatan ekstrakurikuler. Terutama Bapak Ibu Guru, ini dalam rangka mengemban amanah undang-undang dan peraturan di negara ini. Mari kita kegiatan ekstra itu kita dukung sebaik-baiknya. Kadang-kadang permasalahannya itu alasannya ada. Yoga kula Pak iki boten saged dari ekstra mati les. Yang ngetren kan les ya. Nah, jadi les ini membatalkan sekian undang-undang ini. Undang-undang Siddinas, undang-undang ini peraturan presiden itu sudah
patahkan dengan adanya anak, dengan adanya alasan les. Makanya Bapak Ibu, kalau benar-benar ini sepakat untuk mengembangkan ini penguatan pendidikan karakter, jangan sampai itu terjadi. Les ning di jam 1 anu dateng ngene Pak Ratno. Ya negara ini bubar. Lah gurune dinese jam 2 jam 1 buka les-lesan. Ada dinese sampai jam 2 ya. Nah, itu. Mengapa seperti itu? Karena menjamur les-lesan ini karena kita tidak percaya diri. Murid ora percaya diri, wali murid ora percaya diri, gurune ya ora percaya diri. Sane muridku lek ora tak lesi ora iso. Padahal nilai ini sing gawe penjenengan diri ya. Kita sendiri sekarang itu. Hak prerogatif di tangan kita itu mengolah, membuat, menilai, mengevaluasi semuanya. Wah, sing gawe soal ya awake dhewe, sing koreksi awake dhewe, sing ulang nilai dhewe. Kok ndak percaya karo lek mulang awake dhewe. Nah, gitu. Jadi itu. Makanya saya itu hampir tidak pernah atau tidak pernah istilah buka les-lesan begitu. Karena apa ya? Saya merasa bocah tak ulang sama ini ya cukup. Merasa itu. Hanya kalau kelas 6 dulu ujian nasional itu kita tambahi 1 jam penguatan untuk 3 mapel kalau dulu. Itu saja di sekolah. Selain itu tidak. Jadi ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu harus punya pemahaman bahwa ekstrakurikuler itu benar-benar kegiatan untuk penguatan karakter. Penguatan karakter. Itu. Apalagi kegiatan yang lain, ekstrakurikuler yang lain. Itu harus kita sadari dan kita tanamkan di diri kita. Kalau kita tidak memahami makna ini, makna ekstrakurikuler, maka kita juga membimbing anak dalam kegiatan ekstrakurikuler ya tidak begitu bersemangat ya. Dan nanti untuk sekarang pendidikan yang era sekarang ini, anak itu tidak ada ukuran standar untuk biji rapot, itu tidak ada. Di rankingnya ora oleh saya, gitu kan? Di rankingnya ora oleh. Jadi seperti itu. Jadi nanti untuk melihat anak itu menonjol atau tidak, punya kemampuan khusus atau tidak, itu di ekstrakurikuler itu. Jadi ada literasi untuk penguatan karakter, ada ekstrakurikuler, ada pembiasaan di kegiatan KBM. Di awal dan di akhir KBM itu ada kegiatan-kegiatan penguatan pendidikan karakter. Awal KBM tentu saja ya anak baris, disiapkan, itu disiplin. Terus bersalaman, mengucapkan salam, mengadakan absen, itu juga disiplin. Terus menyanyikan Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila, itu kan perlu. Jangan sampai anak kita jadi anggota DPR RI, Pancasila tidak hafal. Lu bisa ya ngamalin Pancasila ya orang hafal. Ya, ditanamkan seperti itu, termasuk lambang-lambang negara itu ditanamkan kepada anak. Harapan kami anak SD itu ditanamkan lambang-lambang negara. Ini gambar padi kapas, ini sila keberapa, ini gambar apa, dijawab anak, ini gambar sate. Saya melihat berita di TV itu, ditayangkan di TV itu, mungkin sekarang viral di YouTube. Anak dites itu gambar sate. Ini kepala apa ini? Kepala sekolah, kepala banteng, kepala sekolah. Anak kelas 2 atau kelas 3. Lalu seperti itu kan dia beli kita itu. Itu anak-anak kan masih ada kelucuan, tapi anggota DPR nggak hafal. Sing lucunya lek gurune rapal iki. Rantai melambangkan sila berapa? Rapal. Aku gak rakok iki, misalnya rapal tenan. Gambaran itu pohon beringin ini gambar apa nak? Pohon angker dulu. Pohon beringin ini lengarannya pohon angker. Jadi ini anak-anak Bapak Ibu yang perlu ditanamkan
anak-anak dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Itu yang ketiga, pembiasaan di awal dan di akhir latihan. Jadi penjenengan ini guru SD sekolah dasar 80% itu mendidik, yaitu menguatkan karakter. Misalnya ilmu ini cah SD ngono ki ora usah dur kecuali dipersiapkan untuk olimpiade. Ya standare ya ngono kuwi, calis tuh membaca, menulis, berhitung. Kok soalnya sing gawe panjenengan dhewe, sing biji ya panjenengan dhewe. Dadi aneh mau panjenengan gawe soal, terus soal iki ora enak sing diulangne kuwi. Kurang tinggi Pak, ini buku tematik kurang tinggi. Gawe buku tinggi. Lah mana gurune? Ini perlu diperiksa nih guru nih, yang begitu. Terus yang keempat yang perlu dikuatkan itu di sekolah itu perilaku spontan, perilaku baik yang spontan. Sekarang ini spontanitas, perilaku baik spontanitas itu ini mulai tidak nampak atau hampir punah, makanya perlu dikuatkan. Contoh spontan nih, kalau anak-anak misalnya ada uang jatuh, ada dompet jatuh, diambil diserahkan bapak ibu guru, itu perilaku spontan. Ada sampah di halaman atau di teras, anak-anak tergerak untuk mengambil, itu perilaku spontan. Cuman bocah gurune ada tidak peduli yang itu. Nah, itu. Tuh. Jadi ini perilaku spontan yang perlu dikembangkan. Masalah sampah budaya tentang kebersihan itu memang sulit dikembangkan, makanya tapi harus ditanamkan terus. Tapi untuk saya menilai rata-rata guru SD itu budaya. Contoh yang satu ini budaya kebersihannya sudah lumayan bagus dibanding guru SMP. Mengapa saya bisa menilai? Memang ketika ada kegiatan, saya kan sering mengadakan kegiatan itu dengan peserta antara ya sekitar 50 sampai 70 di gedung sana, gedung PGRI. Ketika kita undang guru SD, kita sediakan misalnya minum, jajan sama tempat dus itu hampir 90, di atas 95% itu dus, bekas minum dan semuanya itu dibawa, itu dimasukkan lapis, dimasukkan di tempat sampah. Cuma saya amati. Terus baru saja ini kira-kira seminggu yang lalu kami mengundang guru SMP itu sekitar 40 hampir 50. Ya sama, kita sediakan dus, ada jajan, ada minuman gelas itu. Hampir 90% itu semua ditinggal di meja dan kursi dan di bawah itu. Mereka berpandangan bahwa di gedung PGRI itu ada pembantunya, ada petugas kebersihan, ada. Padahal itu semua gratis, semua kita biayai, kita sediakan biaya yang kita. Nah seperti itu. Baru saja 2 minggu yang lalu saya amati, berarti penanaman budaya kebersihan itu jauh antara SD SMP. Yang belum saya coba ini SMA dan SMK. Ini kan kegiatan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu sambil saya menilai bagaimana budaya itu bisa ditanamkan. Kelihatannya ini kalau SMP lebih cuek ya. Ini yang ngajar di SMP ya Pak Endang. Endang masalah. Endang sama siapa? Berbahasa Inggris ya. Ari. SMP itu coba tanya, SMP itu lebih cuek. Nah, itu. Yang berikutnya tadi perilaku spontan Bapak Ibu. Spontan itu apabila ya contoh sederhana di teras kelas penjenengan itu misalnya ada sampah, anak-anak itu tergerak enggak itu mengambil. Nah, membuang sampah. Dan yang anak kreatif, kalau membuang sampah itu tidak mau membuka tutup, tapi tutupnya diikat. Nah, terus ledok, terus yaitu tutup sing ledok itu sing buang di tempat sampah. Wong kula nggih ngoten Pak, kula melu-melu.
Ada saya itu kan saya balik gitu, saya balik di depan kelas itu saya masukkan. Nah, budaya-budaya seperti itu saja sepele, kelihatan sepele, tapi itu budaya yang luar biasa. Budaya yang luar biasa. Contoh, nanti penerapan dalam masyarakat nanti akan tahu. Penerapan dalam masyarakat. Apa itu becek ya? Becek prasmanan itu melihat saja nanti dinilai dirinya sendiri-sendiri. Becek prasmanan, wis becek, aku becek ya wis. Berarti dulu nih bro. Padahal di situ sudah ada tempat piring kotor banyak itu. Ya tidak mau. Yang lebih celaka lagi itu bangsane sisa makanan nek belum nek anu nih, itu piringnya digeletaknya ning gone tempat makan itu. Saya sering melihat itu. Gone tempat makan itu, tempat sajian. Jadi piring kotor diletaknya ning gone kan sangat mengganggu selera makan itu. Nah itu. Makanya ini Bapak Ibu nanti tolong biasakan, dibiasakan. Kalau di situ kalau selesai prasmanan begitu dilihat adakah tempat piring kotor atau mangkok kotor. Nanti juga perhatikan di tempat di tempat sajian, di tempat biasanya es krim dan sebagainya ada mangkok kotor dicampur kalau berjejer dengan mangkok isi. Itu kebiasaan spontan. Nah, mengapa ini perlu saya sampaikan? Ini anak-anak muda terutama anak-anak muda itu kan budayanya cuek, apatis, begitu. Maka ini perlu ditekankan karena kita seorang guru. Nah itu, apalagi tisu terus dicampur. Itu yang keempat. Yang kelima, penetapan tata tertib nanti akan diulas oleh guru Rias ya, kaitannya dengan budaya positif. Jadi itu penguatan pendidikan karakter yang sekarang dikembangkan oleh program pemerintah melalui program guru penggerak apa itu ya. Ini materinya bagus, kegiatannya bagus. Dan saya sering mengikuti kegiatan seperti ini, tetapi namanya bukan guru penggerak. Jadi itu kegiatan seperti ini, tapi bukan guru penggerak. Dan nanti akan dikembangkan untuk mengingatkan, ini untuk menguatkan budaya positif. Budaya positif itu apa Bapak Ibu ya? Positif culture itu apa? Yang sering kita lakukan di kelas, misalnya ada kata-kata hukuman dan sebagainya. Kalau dulu istilahnya hukuman itu harus mendidik, tapi sekarang kata hukuman itu mulai diganti konsekuensi logis. Sajane ya hukuman konsekuensi logis. Konsekuensinya apa? Konsekuensi itu kan ya akhirnya ya hukuman. Tapi menghindari kata hukuman. Kalau hukum itu seolah-olah tindakan yang menyakitkan, maka ada konsekuensi logis dalam budaya positif. Contoh, misalnya anak tidak piket nyapu, pada jadwalnya piket. Maka budaya positif itu ya konsekuensi logisnya mungkin disuruh menyapu, atau ketika pulang dia menyapu sendiri. Tidak mengerjakan PR, tentu konsekuensi logisnya harus mengerjakan PR. Jadi dia meninggalkan haknya. Contoh seperti itu. Bukan tidak mengerjakan PR, disuruh lari keliling halaman 10 kali, anak lempoh, nanti tidak ada target yang dicapai. Jadi itu nanti akan diulas oleh Bu Rias dan Bu Endang, kaitannya dengan budaya positif yang perlu dikembangkan di sekolah. Budaya positif ini ya termasuk perilaku positif, berpikir positif, tindakan positif dan sebagainya, yang nanti akan dikembangkan di dalam kelas.
Jadi semua aturan nanti artinya dalam menentukan budaya positif, konsekuensi logis itu ya, itu ditetapkan bersama antara guru dan siswa. Jadi tidak semata-mata dari guru. Bapak Ibu, itu yang perlu saya sampaikan kaitannya tentang kegiatan workshop ini ya, pengimbasan program pendidikan guru penggerak, yaitu materi budaya positif yang saya awali dengan sebenarnya dengan penguatan pendidikan karakter. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sekolah kita semuanya itu tentu menjadi sekolah berbudaya positif itu. Serasa itu mudah-mudahan kegiatan nanti benar-benar bermanfaat nanti untuk perbaikan dan pengembangan sekolah kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Muadi untuk sambutannya. Selanjutnya langsung saja kita ke narasumber untuk pengimbasan program pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Kepada yang kami hormati Ibu Nias Wulian MPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhadi atas sambutannya. Mudah-mudahan di awal sambutan Bapak Muhadi dapat membuka tentang pemikiran kita, budaya positif yang harus kita tanamkan ke anak-anak, kita terapkan ke anak-anak. Di sini saya melakukan pengimbasan budaya positif merupakan tugas saya dari program guru penggerak yang gunanya supaya kita semua memiliki satu kesamaan visi misi tentang budaya yang kita terapkan ke anak. Apa saja nanti di sini akan saya bahas. Bahwa kita berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, di mana anak itu memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Jadi anak sudah memiliki ibaratkan watak yang sudah dibawanya sejak lahir. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara mempunyai tujuan pendidikan bahwa pendidikan itu menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebegitunya tujuan KHD, di mana kita sebagai pendidik itu hanya sebagai menuntun atau istilahnya among. Kita malah justru ngomong. Dan di dalamnya kita dalam menuntun diibaratkan sebagai seorang petani. Petani yang menanam padi, di mana sekolah sebagai lahan atau ladangnya. Nah, di sini apabila kita menanam padi, tentunya yang kita lakukan adalah sebagai seorang petani, untuk padinya supaya tumbuh subur, kita dapat memberi pupuk, memelihara tanaman tersebut, memperbaiki kondisi tanah, dan membasmi ulat-ulat atau gulma yang ada. Dalam ke depan nanti saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia,
keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, andaikan ini kita bermain saling antara A dan B. Andaikan di tangan Bapak Ibu ada suatu benda yang sangat-sangat berharga, Bapak Ibu kepalkan dan pegang erat-erat, dan teman Anda membujuk untuk membuka kepala Anda. Apa yang akan Anda lakukan terhadap kepala tersebut? Coba, tolong sekarang andaikan di dalam kepala ini benar-benar sangat berharga. Misalkan Bu Esti membujuk Bu Susi supaya membuka, atau Bu Susi membujuk Bu Esti supaya membukanya. Coba, bisa gak Bu Esti membujuk Bu Susi, atau sebaliknya? Seandainya ini sebuah genggaman ini sangat berharga, coba kira-kira dirayu mungkin itu. Bagaimana? Apakah Anda atau panjenengan itu akan membuka kepala tersebut? Tidak. Delok pripun Bu? Silakan. Oh betul. Kalau ada sesuatu yang lebih berharga lagi dari yang dikepalkan, mau dibuka. Ya. Ya, kan berarti yang bisa membuka kekepalan ini atas perintah orang lain apa diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Berarti yang mengambil keputusan, aku buka kepalaku iki supo, kita sendiri yang membukanya, karena kita yang apa? Yang mengontrol diri kita sendiri. Gak tahu ini bingung. Ya, jadi kita akan membuka kepala ini. Apakah ini akan terbuka apa enggak? Diri kita sendiri yang membukanya itu, kontrolnya itu dari kita sendiri. Jadi kita mungkin perubahan yang akan kita lakukan sedikit saja tentang pengertian stimulus respon dan teori kontrol. Jika stimulus respon itu kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita sudah tahu itu nanti akan gagal, pasti akan melakukan pemaksaan. Tetapi kalau dalam kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi antar dua orang atau lebih, sehingga menciptakan suatu keyakinan atau kesepakatan bersama. Kalau di dalam stimulus respon ada menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol menang dan menang. Nah, di sini yang pertama tentang makna disiplin. Disiplin bagus sekali. Kita selalu menerapkan disiplin ke anak. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Sering kita menerapkan disiplin kepada anak. Tertib, masuk tertib, pakaian tertib, itu disiplin, bagus sekali. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dari kata-kata disiplin itu terwujud dalam suatu peraturan kelas atau tata tertib kelas. Itu mungkin Bapak Ibu guru kelas itu memiliki tata tertib kelas yang ditempel di papan tulis, di ruang kelas. Itu merupakan suatu bentuk disiplin yang harus ditaati anak. Namun hal tersebut ternyata membuat anak tidak nyaman. Dan itu bagaimana untuk perubahan yang akan kita lakukan? Di sini semua peraturan-peraturan itu adalah motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam diri anak. Contohnya, motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti saya akan dihukum karena saya melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Itu adalah motivasi dari luar, bukan dari anak. Mau takut hukuman. Kemudian di sini contoh motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak menggalinya dari dirinya sendiri. Merdeka. Menurut KHD, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, di sini kami memang bertujuan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah supaya kita dalam satu lingkungan sekolah supaya saling berkesinambungan dan memiliki sebuah visi yang sama, di mana salah satunya yaitu dengan adanya kesepakatan kelas sehingga menimbulkan keyakinan kelas, kemudian menciptakan atau tercipta lingkungan positif dan akhirnya menjadi sebuah budaya yang positif pula. Nah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa sekarang istilahnya itu digembor-gemborkan keyakinan kelas? Bapak Ibu mungkin pernah mengamati peraturan-peraturan yang ada. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa Putri kita harus pakai helm? Iya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menjaga apa? Keselamatan. Keselamatan itulah yang menjadi tujuan kita. Tapi kenapa? Banyak sekali juga di sekitar kita, mungkin ada tetangga kita yang hanya dekat saja itu tidak memakai helm. Mereka beralasan, alah, mau dekat aja, ya situ saja tidak ada polisi. Itu mereka beralasan, ada yang beralasan seperti itu. Padahal kalau kita sudah tahu kalau dasarnya itu untuk keselamatan, itu kita meskipun dekat atau jauh tetap memakai helm. Nah, semuanya itu digali dari diri kita sendiri, yang berasal sumbernya adalah kita yang menanggung. Dan banyak sekali contohnya memakai masker. Kenapa? Tentu saja untuk menjaga kesehatan. Coba Bapak Ibu amati. Di sini ada 2 poin atau 2 sebuah kata-kata. Kira-kira di sini datang tepat waktu, terus mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kata-kata itu bagus sekali. Tertib, menjaga sebelum dan sesudah kegiatan
sudah kegiatan. Itu adalah seperti yang kita terapkan sehari-hari. Kemudian ada sebuah kata-kata, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira maknanya lebih luas yang kiri atau yang kanan? Maknanya lebih bermakna yang mana, Bapak-Ibu? Di situ ada sebuah kata-kata yang memang bagus untuk kita terangkan. Oke, yang kiri juga bagus, praktek. Tetapi yang kanan itu ada kata-kata yang seolah-olah menggali dari diri kita. Kalau kata-kata yang sebelah kanan itu skopnya luas sekali. Saling menyayangi, saling menghormati, semangat belajar. Nah, kata-kata itu dapat kita terapkan dalam kehidupan di kelas, dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya guru kelas saja, mungkin Bapak Ibu guru mapel itu juga bisa menerapkannya untuk membiasakan kepada anak hal yang positif. Banyak sekali kita jumpai tentang masalah-masalah anak. Kita sering sharing, entah itu anak tidak mengerjakan PR, tidak tertib dalam pembelajaran, atau tidak datang tepat waktu. Itu pasti itu adalah masalah kita. Dan itu apabila suatu saat kita lakukan suatu teori kontrol, kemungkinan itu akan menciptakan sebuah budaya yang dapat anak bisa meresap, dan jangka waktunya itu lebih lama daripada kita menerapkan kamu terlambat, dah sana lari 100 kali, dah sana keluar berdiri di depan. Itu adalah paradigma lama. Di sebelah kanan itu merupakan suatu keyakinan kelas yang kita yakini bersama-sama dengan anak-anak. Keyakinan kita apa yang akan kita lakukan ke depannya pada saat pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di depan itu ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan atau nilai apa kebajikan yang akan dituju? Tentunya keinginan apa kalau buku itu dikembalikan ke tempatnya itu supaya rapi, kemudian supaya indah, terus dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang ditampilkan, iya, saling menghormati. Nah, dari nilai itu akan kita gali menjadi sebuah keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, itu penerapan disiplin. Dan itu keyakinan bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tidak mengganggu orang lain, atau nantinya kalau kita terlambat, anak-anak terlambat juga akan mengganggu pembelajaran, tentu saja mengganggu teman-temannya. Dilarang melakukan kekerasan demi nilai yang diwujudkan adalah demi keselamatan tentunya untuk anak-anak, seperti itu. Kemudian narkoba juga sama, bergantian atau menunggu giliran. Nilai yang diinginkan adalah untuk saling disiplin, menghormati, tertib, gunakan masker juga untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga untuk keselamatan anak-anak. Nilai-nilai tersebut, nah ini tanggung jawab tadi nilainya, kita sudah tahu garis besarnya. Tentunya nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Nah, seringkali
kita menanamkan atau terkadang saja ya, kadang kita memberikan hukuman kepada anak tetapi dengan embel-embel penghargaan. Efeknya apa? Efeknya itu jangka pendek atau jangka panjang kira-kira? Penghargaan ya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman. Itu sebenarnya yang terjadi. Contohnya, misalkan, ya anak-anak ayo kerjakan, silakan yang sudah mengerjakan boleh pulang, yang sudah selesai boleh pulang, atau yang sudah selesai boleh istirahat. Nah, itu anak itu seolah dihukum oleh penghargaan. Terus anak yang belum selesai mengerjakan, apa bersalah itu? Anak yang belum selesai itu padahal dia itu juga sudah berusaha untuk mengerjakan dengan tepat waktu. Karena kita sebagai yang sudah di awal ditujukan adalah bahwa kita itu adalah momong atau among bagi anak-anak. Jadi tidak hanya satu anak atau dua anak, menyeluruh. Untuk itu kita sebagai guru itu menuntun atau mengerti, malah kita jadi teladan Israel kan, meladeni anak. Nah, mungkin anak akan merasa sebuah kegiatan itu menjadi sebuah suatu keterpaksaan atau suatu itu karena akan mendapatkan sebuah prestis atau penghargaan, dan itu mungkin kita karena ibaratkan kita memang mengiming-imingi itu dengan sebuah penghargaan, tapi itu sebenarnya itu hanya sifatnya sementara. Karena misalkan andaikan tanpa sebuah penghargaan, apakah anak tersebut akan melakukan budaya yang seperti itu? Takutnya itu nanti, aku gak ibarat, misalkan kalau tidak jauh-jauh saja kita menyuruh anak kita, terus sama poso 1 bulan penuh kasih uang 50.000. Anak semangat dengan kata-kata uang. Nah, andaikan kita tidak memberi uang, anak pun juga akan berpikir kemungkinan aku tidak dapat uang, ya rasa poso ritek. Berarti dia itu mempunyai pikiran kalau segala tingkah laku yang baik itu harus ada imbalannya. Itu hanya sebuah, ibaratkan itu sifatnya hanya sementara, kadang seperti itu. Nah, ini coba Bapak Ibu renungkan, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mungkin pernah kita lakukan. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah disobek-sobek. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Perhatikan ada kata pelajaran PJOK. Itu berhubungan dengan pelajaran PJOK. Itu adalah sebuah konsekuensi karena memang pas pelajarannya PJOK, kecuali kalau kita sebagai guru kelas itu adalah sebuah hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman tentunya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensinya itu adalah pengganti kata-kata hukuman. Sebenarnya kita memperhalus sebuah kata hukuman itu dengan konsekuensi, namun konsekuensi itu harus digali dari anak sendiri. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia tentang survival atau kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih atau diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apakah sudah terpenuhi kepada anak? Terkadang kita mengabaikannya. Bukan saja itu, ternyata anak juga memiliki sebuah kebutuhan untuk disayangi, memiliki kebebasan, memiliki kesenangan untuk bertahan supaya dia itu untuk hidup dan penguasaan terhadap dirinya. Nah, di sini ibu guru bilang ada sebuah fenomena. Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti ini kebutuhannya yang apa nih? Yaitu ingin terpenuhi kebutuhan yang apa? Kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku kan pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhan anak untuk apa supaya dia itu disapa bahwa jepitnya, rambutnya itu baru? Iya, kasih sayang. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan, bebas ingin berekspresi. Aku sebel gambaranku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu mungkin luapan-luapan emosi yang kita tidak tahu. Sebenarnya anak itu menyimpan sebuah luapan emosi yang terjadi ketika kita tidak menyadarinya. Nah, Bapak Ibu mungkin dalam pembelajaran atau dalam kita mendidik anak, kita menerapkan yang mana? 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Seringkah kita merasa mungkin pernah 1-2 kali sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah? Apa tuh bedanya? Kalau penghukum, contohnya, kalau nadanya itu biasanya keras. Kalau kamu tidak melaksanakan, awas ya, rasakan. Itu kata-kata sebagai penghukum. Rasakan, awas, anggaran, cepat.
itu sebagai kata-kata guru sebagai penghukum. Tetapi kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sebenarnya sudah tahu, kamu sebenarnya sudah tahu itu, maksudnya kita itu merasa bersalah itu seolah-olah kita itu membuat anak, ibu sudah lelah, ibu sudah capek, digawi terus-terusan kandang ini, kesel aku kesel sacarapmu. Nah, itu adalah membuat anak merasa bersalah. Kemudian ada sebagai posisi sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, Cak. Garapan, wis toh, ayo. Itu kata-kata yang mungkin kita kelomprakan ke anak-anak bahwa itu adalah sebagai kita sebagai teman ke anak. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau dan manajer ini memiliki lontaran kata-kata yang sama. Mungkin di sini, nah, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kita itu sebagai manajer dalam pembelajaran, mungkin posisi kontrol itu dapat atau terjadi pada diri kita, tidak selamanya sebagai penghukum. Terkadang mungkin yang sehari-hari sebagai penghukum bisa merubah menjadi posisi kontrolnya sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di kelas rata-rata itu sebagai apa? Apakah penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer? Kalau Pak Ratno? Bersalah. Contohnya kata-katanya seperti apa, Pak? Ke anak, pernahkah melontarkan kata-kata membuat rasa bersalah? Kalau tetap seperti itu, maka tidak akan naik kelas. Agak muda cah, sama orang muda kelas sama kok. Kayak ujian di biji piro. Iya, biasanya. Sampai ujian di biji piro. Sampai ser munggah apa ora? Sampai ser lulus apa ndak? Sing butuh nilai sopo? Orang tak kena ijazah ya anak-anak. Mungkin saya juga merasa seperti itu, membuat orang merasa bersalah. Itu tentang posisi kontrol terhadap diri kita. Jadi segala sesuatunya kitalah yang menentukan, kitalah yang melontarkan. Mungkin dari sini kita akan belajar, oh harusnya tuh aku ngomong yang bagaimana yang baik untuk supaya hal tersebut tidak menyakiti ke anak. Gitu loh dalam ini. Kebal, saya juga punya yang sangat kebal. Posisi kontrol. Nah, ini tadi yang saya tanyakan, di mana posisi Anda itu pada saat ini tuh, terus contohnya itu sudah saya tanyakan tadi, kita bahas tadi ya. Nah, apabila kita melontarkan sebuah kata-kata itu memiliki nada suara itu, ketersampaiannya kepada anak itu, kalau ini berdasarkan penelitian atau apa ya,
Kalau kata-kata itu tersampainya itu 10%, nada suara 35%, non-verbal atau bahasa tubuh itu 55%. Contohnya kata-kata ya tulisan ya. Nah, hai, HAI, belajar 10%. Kapasitasnya tersampaikan. Kalau nada suara, hai. Tapi kalau ditambahkan dengan bahasa tubuh atau kita meluapkan dengan sebuah gerakan anggota tubuh itu, ketersampaiannya itu sampai 55%. Contohnya bagaimana, Pak? Boleh. Dengan ekspresi yang semangat antara hai, dan itu ditambahi dengan verbal atau bahasa tubuh, akan kira-kira akan mengena yang ungkapannya, ekspresinya yang luar biasa, seolah-olah menyambut kedatangan itu dengan ekspresi. It's my dream, not her. Nah, coba dari 5 posisi kontrol tadi, kegiatan nada suara. Nada suara ini kita contohnya saja, siapa yang bisa membuat nada suara sebagai guru yang pengkum, cinten, jejale. Contohnya anak pemarai anak, terus kita membuat nada suara yang pengkum. Boleh. Ya, betul. Jerame. Nadanya. Gak bisa perkalian, gak berdua. Nadanya. Gak bisa perkalian, gak berdua. Seriously, tekan. Kita mengungkapkan kata-kata ya sebagai penghukum. Kalau membuat orang lain merasa bersalah, iya bocah sampai julang ping piro kok pangeran nyantol. Kesel aku ngene iki. Mulai 5 tahun masih gak kepimpinan. Ya Allah Gusti, kowe iki atahe sapa? Ki mau. Mau piye tahun sekolah kamu? Sampai julang pirang tahun kok ora iso ping-pingan jane no. Itu orang lain bisa. Tapi kalau sebagai teman nadanya bagaimana? Iya, sebagai teman. Tetapi ada nada sebagai manajer. Manajer itu memanage, mengatur supaya baik, berjalan dengan baik. Nadanya bagaimana kalau manajer? Saya duduk, ngatur. Tolong kursinya dirapikan. Manajer pemantau itu kita harus memantau apa yang sudah kita manage, berarti kita pantau. Manajer apa yang dapat kita lakukan supaya masalah ini bisa terselesaikan.
Jadi kita ngajak ngomong ke anak, apa yang dapat kita lakukan itu adalah sebuah manajer atau posisi kita sebagai manajer. Nah ini, coba ini yang kata-kata ini sebagai penghukum, kira-kira ekspresi nadanya itu gimana? Itu sebagai penghukum nadanya ya. Ini bahasa Indonesianya seperti ini, kita ekspresinya biasa pakai bahasa Jawa. Oh, apa sih mbok karep lele? Apa yang kamu mau? Oh, apa sih mbok garap kuwi? Kapean itu biasanya. Nah ini membuat orang merasa bersalah. Gimana Anda sewaktu kamu mengadakan loka karya pada hari Selasa lalu? Nah, kita menuju restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah dari pengertian restitusi yang disampaikan oleh dosen. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita di dalam kelas itu pasti ada saja anak-anak itu mengalami atau istilahnya melanggar peraturan yang masih kita buat sekarang, itu istilahnya peraturan atau tata tertib. Datang terlambat, tidak mengerjakan PR, mengganggu temannya, mengejek, mengolok-ngolok, itu adalah sering kita temui di kelas. Gimana membuatnya? Oh, banyak banget, hampir setiap hari, bahkan itu setiap hari itu ada aja masalah yang kita hadapi. Nah, untuk itu saat ini salah satu solusinya itu adalah restitusi atau yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di mana kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terus menyampaikan keyakinan, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Kadang anak itu melakukan kesalahan, tapi kita juga menstabilkan identitas anak. Kalau salah itu adalah manusiawi. Bapak ibu guru juga pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Adalah sebagai pembukaan kita untuk menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salah. Kita tahu anak itu salah, datang terlambat. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti itu kita tanya, nyapa ke bocah kok enggak gara PR? Alasannya nyapa. Itu kita lakukan terhadap tindakan atau validasi tindakan yang salah dilakukan anak. Nah, jadi kamu tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, tentunya itu sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan yang mana? Keyakinan menjadi anak yang bertanggung jawab. Keyakinan tadi kita kata-katanya itu yang menyeluruh tadi ya, yang maknanya global tadi
bisa untuk semua aktivitas, bertanggung jawab, saling menyayangi, menghormati. Itu nanti banyak sekali yang masuk di dalam sebuah kata-kata itu. Nah, tentunya anak melakukan kesalahan itu melanggar keyakinan yang telah dibuat. Nah, Bapak Ibu, dalam melakukan segitiga restitusi, marilah kita gali, ibaratkan itu sebenarnya kita menjadi guru PT ya. Biasanya kita lakukan segitiga restitusi itu kita gali ke anak. Anak sebenarnya melakukan kesalahan, tetapi mari konsekuensinya itu digali dari anak. Jadi tidak kita yang menentukan. Sampai dalam PR nulis status tanda tangan orang tua, tapi kata-kata itu terlontar dari kita. Bagaimana kita merubah sebuah konsekuensi itu menjadi suatu penggalian potensi dari anak itu sendiri. Kita berarti membuat sebuah kesepakatan atau sebuah keyakinan yang kita sepakati bersama-sama. Anak diajak ngomong-ngomong supaya itu nanti biar anak itu merasa, wow, aku berarti melanggar apa yang telah aku ucapkan sendiri. Jadi tahu itu konsekuensinya ki apa, tanpa kita harus mengingatkan atau ya kita tinggal anak itu tinggal diberi sebuah stimulus, wow, berarti wow, iya aku mau soleh, aku ki wis melanggar keyakinan yang telah aku buat sendiri dengan kata-kata yang aku lontarkan sendiri. Itu digali dari anaknya itu. Jadi kita bersama-sama dengan anak-anak dalam satu kelas, mungkin hal tersebut kejadiannya itu spontan. Misalkan ya seperti kemarin itu ada anak yang ngelokne kancane itu kan ya. Jadi itu juga akhirnya temannya menjadi marah, sehingga pembelajaran kita pun juga terganggu. Nah, mungkin hal-hal sepele itu sering kita abaikan. Andaikan hal-hal sepele itu kita buat sebuah kesepakatan atau kita gali, piye yo saumpama ning kelas iki enek kancamu sing ngeloni, piye yo saumpama lek enek sing ndak garap PR ki piye cah penake. Terus kira-kira konsekuensinya apa cah? Mungkin kita membuat sebuah kesepakatan bersama dengan anak-anak. Nah, itu kita gali. Mungkin ada yang bilang A, B, C, D. Tapi kita, karena kita posisi kita sebagai manajer, ya kita memberi solusi atau jalan terbaik terhadap pelanggaran yang telah diperbuatnya. Nah, itu Bapak Ibu guru tentang penyampaian ini. Misalkan di sini kemarin saya konsekuensinya segitiga konsekuensi ketika anak tidak mengerjakan PR, saya gali ke anak-anak. Cah, temanku ini kok nggak garap PR, penake piye ya cah? Kecuali kalau kita biasanya wes tidak garap PR, nulis yang satu, wes tidak garap PR. Ono mencoba, garap mencoba. Terus andaikan kata-kata seperti itu kita gali ke anak akhirnya mempunyai ide, dan itu mungkin akan lebih mengena ke anak. Nggak garap PR, enak aja cah. Bu,
memutuskan yang di tengahnya tidak memberatkan anak, juga membuat efek jera kepada anak tersebut supaya tidak melakukannya lagi. Akhirnya terjadi sebuah kesepakatan kemarin, piket selama 1 minggu. Ketika tidak mengerjakan PR, piket selama 1 minggu. Terus saya tanya lagi, terus kalau piket selama 1 minggu, nanti temanmu kalau menyepelekan gimana? Alah, aku tak arah garap ya, aku tak piket aja seminggu. Wes tau enak tau rasa garap. Berarti PR-nya tetap dikerjakan pada anak-anak. Iya Bu, tetap dikerjakan. Berarti ada 2 konsekuensi yang harus dijalani. Nah, itu posisi kita sebagai manajer mengendalikannya seperti itu. Jadi anaklah sendiri yang membuat konsekuensinya, dan itu mungkin kita menyita waktu untuk pembelajaran ternyata untuk itu. Namun itu akhirnya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, teman yang lain akan mengingatkan, ayo kayak konsekuensinya apa, gak gara PR. Akhirnya kan mereka satu kelas itu paham akan tanggung jawab. Itulah perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kalau segitiga restitusi itu lebih bersifat kepada pribadi. Kita melakukan bimbingan penyuluhan. Mungkin ketika anak datang terlambat, kita tanya, "Ini apa sampean kok telat? Alasanmu apa?" Lek 1 kali mungkin, kalau karena terlambat 1 kali kita tidak mempermasalahkannya. Kalau sering kali, berulang-ulang kali, sampai hati kita jengkel, dan itu ternyata kita sudah ngomong beratus-ratus kali. Kalau peraturan yang tekonnya 15 menit saurunge masuk wis datang. Kayak peraturan sekolah mbok langgar sampeyan melanggar iki ya. Tapi andaikan kita buat segitiga restitusi tersebut, itu coba sampeyan sekolah telat apa? Alasannya apa? Anak akan ngomong. Terus sampeyan apa kepengen telat terus? Umpama telat, apa yang akan terjadi jika kamu sering terlambat? Jadi anak itu ngomong, "Oh, aku akan ketinggalan pelajaranku, aku akan dimarahi, aku akan saya akan malu di hadapan teman-teman." Nah, mungkin anaknya itu ngomong sendiri. Terus lek ngerti sampeyan telat, kudune piye? Guys, akhirnya anaknya ngomong, saya ya bangunnya pagi. Nah, sing ngomong sopo? Saya Bu. Ya tak cekel omongannya sampean bangunnya pagi. Terus kemudian kita selain melakukan tanya jawab seperti itu, kita juga menggali tentang konsekuensi. Kamu lek telat memiliki konsekuensinya opo kudune. Nah, itulah kenapa kita menerapkan segitiga restitusi yang ibaratnya nguwangi anak. Ibaratnya itu kita menjadi among bagi anak-anak kita. Dan itu mungkin bagi kita terkadang itu juga perlu waktu di sela-sela pembelajaran, atau enaknya itu ketika setelah selesai pembelajaran kita dapat melakukan segitiga restitusi itu, meluangkan waktu ketika selesai pembelajaran supaya kita lebih dekat ke anak, supaya anak itu tidak
merasa dikucilkan dengan kata-kata hukuman. Ya. Mungkin ada tanya jawab dari Bapak Ibu, monggo. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira dari penjelasan saya ingin ditanyakan refleksi saja. Ini paradigma yang kita inginkan, kita itu yang digencar-gencarkan Pak Nadiem itu untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah berkebinekaan, kemudian yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, tentunya kita harus berdasarkan iman dan takwa untuk menciptakan pelajar Pancasila, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila itu kita tidak boleh takut kalau anak itu memiliki jiwa yang kritis, karena memang diharapkan untuk bernalar kritis supaya memiliki sebuah ide, pokoknya ini mereka kritis terhadap kita, terhadap pembelajaran kita juga harus siap dengan tantangan-tantangan seperti itu. Itu adalah capaian untuk kedepannya anak menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.